Doa dicukupkan. Oke, alhamdulillah ya. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Baik, ya sesuai dengan PowerPoint, hari ini kita akan membahas materi mengenai apa? Pemanasan global sebagai penyebab perubahan iklim. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Kira-kiranya anak-anak merasa tidak sih kalau cuaca sekarang itu terasa lebih panas nih daripada waktu kita kecil dulu? Ibu mau tanya lagi. Sebenarnya anak-anak berpikir tidak kalau cuaca panas tersebut ada hubungannya atau kaitannya dengan pemanasan global? Ada. Baik ya, tadi ada yang bilang tidak, ada yang bilang ada juga. Nah, itu dia di sini karena kita akan membahas mengenai pemanasan global sebagai penyebab perubahan iklim. Faktor-faktor yang tadi seperti lebih panasnya cuaca itu akan kita bahas di sini. Sebenarnya itu tuh masuk nggak sih ke faktor pemanasan global gitu? Ya, oke. Kita lanjut di sini. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama di sini siswa mampu menjelaskan pengertian pemanasan global secara tepat sebagai fenomena yang berskala global. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan proses terjadinya pemanasan global. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor penyebab dan proses terjadinya pemanasan global. Ibu harapkan anak-anak sekalian dapat mencapai dari tujuan pembelajaran kali ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang apa itu pemanasan global, bagaimana proses terjadinya, dan sebenarnya apa sih hubungan dari pemanasan global dengan perubahan iklim. Betul ya, kayak gitu. Nah, yang pertama di sini ada pengertian pemanasan global ya. Nah, sebenarnya pemanasan global itu apa sih? Pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang diakibatkan oleh gas-gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer secara bertahap. Nah, gas-gas rumah kaca ini ada seperti karbon dioksida, metana, uap air, dan lain sebagainya. Nah, kenapa gas-gas itu bisa menyebabkan pemanasan global atau disebut dengan gas rumah kaca? Karena gas-gas ini itu menangkap panas dari sinar matahari dan dipancarkan kembali ke permukaan bumi. Nah, akumulasi dari gas-gas rumah kaca ini terus meningkat gitu seiring waktu karena aktivitas manusia, bisa jadi karena aktivitas transportasi gitu ya, dari kendaraan. Kan kendaraan itu menghasilkan asap yang di dalamnya itu terdapat karbon dioksida. Selanjutnya juga karena ada bahan bakar fosil dan deforestasi sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan peningkatan suhu global kayak gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, selanjutnya ada proses pemanasan global ya. Di sini ada proses pemanasan global, yang dimana pemanasan global itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya anak-anak, tetapi ada prosesnya. Yang pertama ada apa? Coba sebutkan. Peningkatan emisi gas rumah kaca. Adanya peningkatan emisi gas rumah kaca. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa macam gas yang mengandung yang disebut dengan gas rumah kaca. Nah, seiring berjalannya waktu, aktivitas manusia seperti yang tadi industri, pertanian,
berdasarkan permukaan bumi atau suhu sekarang itu menjadi semakin panas ya. Gas-gas rumah kaca menyerap dan memancarkan kembali panas ke atmosfer sehingga menyebabkan permukaan bumi secara bertahap semakin panas. Ini juga meningkatkan peningkatan suhu rata-rata global. Artinya bukan cuma di Indonesia saja anak-anak, tetapi peningkatan suhu itu terjadi secara global karena emisi juga tidak terjadi tentunya tidak di Indonesia saja ya. Satu dunia juga pasti menghasilkan emisi gitu lewat aktivitasnya gitu. Nah di sini juga kita bisa melihat tuh ya, semakin panas katanya suhu Februari 2025 naik 1,5 derajat Celcius daripada tahun sebelumnya. Nah ini karena apa? Karena adanya pemanasan global. Selanjutnya kita next kali ada apa ini selanjutnya? Perubahan siklus alam. Nah, ini itu merupakan puncak dari proses terjadinya pemanasan global. Coba ada yang tahu nggak kenapa ini merupakan disebut puncak pemanasan global? Saya Ibu. Silakan Maisa. Karena dalam perubahan dalam siklus alam ini kan si suhunya itu memuncak ya proses terjadinya. Jadi ada pencairan es di kutub, terus penguapan air di lautan sehingga merubah perubahan pola cuaca. Nah nantinya tuh kalau kita bisa sebut gampangnya tuh banjir dan peningkatan air di laut gitu lebih banyak daripada di daratan. Betul. Tepuk tangan dulu. Peningkatan suhu global itu dapat memicu berbagai macam gitu ya, yang disebut dengan perubahan dalam siklus alami itu. Seperti yang seharusnya pola cuaca itu biasanya kan kita kalau pas lagi kecil itu tahunnya itu kalau yang berberat itu musim hujan, Oktober, November, Desember. Tapi sekarang itu hal itu sudah tidak berlaku lagi karena pola cuaca sudah berubah karena ada apa tadi perubahan itu yang disebabkan oleh pemanasan global. Lalu peningkatan penguapan air di lautan, dimana jika penguapan ini terus terjadi akan mengakibatkan apa? Hujan aspal. Selanjutnya, nah coba dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan tidak setelah itu tadi sebutkan prosesnya, ada dari gambar ini bisa dijelaskan tidak? Aku mau Bu. Boleh, silakan bisa lagi. Tapi pakai bahan sendiri boleh? Boleh. Nah tadi itu kalau dari penjelasan Ibu yang pertama kan ada peningkatan emisi gas rumah kaca. Nah emisi gas rumah kaca ini berasal dari kendaraan bermotor kayak mobil motor gitu kalau misalkan menghasilkan karbon monoksida. Terus teknologi apalagi yang misalkan pabrik yang menghasilkan asap lebih banyak. Nah selanjutnya itu peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Nah kan si gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor terus dari pabrik juga tuh meningkat gitu suhu di rata-rata di atmosfernya itu yang harusnya dipantulkan kembali ke atmosfer yang ke matahari lagi, tapi malah kembali lagi dipantulkan ke bumi. Nah itu tuh menyebabkan perubahan siklus alam kayak tadi tuh pencairan es, terus ada juga perubahan pola cuaca, lalu peningkatan penguapan. Itu tuh prosesnya tuh berulang yang menyebabkan kita merasakan panas yang berlebih, terus kayak hujan tuh gak menentu walaupun kita tahunya bulan-bulan berber itu harusnya hujan, tapi sekarang mah kayak bulan Februari, Januari juga bisa hujan seperti itu Ibu. Baik, terima kasih teman-teman. Ini masih apresiasi ya buat Maisa kalau sudah berani dijawab. Oke, betul ya tadi yang dikatakan oleh Maisa. Kita lanjut saja ya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi ya buat yang belum kebagian hadiah. Nanti aku kasih hadiah deh kalau misalnya bisa menjawab pertanyaan ini. Ada yang mau menjawab tidak? Tidak. Boleh tidak? Silakan. Boleh dibacakan dulu
kaca yang emisinya itu paling banyak gitu. Karena kehidupan manusia itu rata-rata menghasilkan karbon dioksida seperti halnya transportasi dari asap kendaraan, lalu juga asap-asap industri gitu ya, dan pembakaran fosil kayak gitu. Nah, itu biasanya gas rumah kaca yang paling umum atau yang paling banyak konsentrasinya di atmosfer. Selanjutnya ada metana. Nah, metana ini kebalikan dari karbon dioksida, di mana metana itu konsentrasinya lebih kecil, tapi efeknya itu yang paling signifikan gitu. Biasanya metana itu dihasilkan oleh aktivitas seperti pertanian dan juga peternakan. Pasti anak-anak pernah melihat gitu ya, ada yang peternakan ayam, yang ayam itu banyak banget, terus juga kotorannya itu banyak gitu. Nah, ternyata kotoran-kotoran dari ayam tersebut menghasilkan gas berupa metana gitu, yang bisa dibayangkan kalau misalnya satu dunia itu memiliki peternakan ayam dan semua itu menghasilkan kotoran, berapa emisi gas rumah kaca berupa metana yang dihasilkan ke atmosfer kayak gitu. Selanjutnya ada nitrogen oksida atau N2O. Nah, N2O ini dikenal sebagai gas yang cair gitu atau gas cairan yang dihasilkan dari aktivitas manusia, hasil dari aktivitas manusia seperti pertanian, industri dan juga pembakaran bahan bakar fosil. Tetapi yang paling utama dari yang dihasilkan dari nitrogen oksida ini merupakan penggunaan dari pupuk sintetis yang biasanya digunakan dalam bidang pertanian seperti itu. Lanjut lagi, ada apa? Ada uap air. Nah, uap air ini merupakan gas rumah kaca yang paling melimpah gitu di atmosfer. Setelah karbon dioksida, meskipun bukan merupakan gas yang dihasilkan secara langsung oleh aktivitas manusia, tetapi uap air ini dapat mempengaruhi kadar uap air di atmosfer melalui perubahan penggunaan lahan, polusi udara, dan juga aktivitas industri seperti itu. Kita lanjut lagi, di sini ada gas-gas lainnya. Nah, sebenarnya apa sih gas-gas lainnya itu? Di sini ada yang bisa menjelaskan tidak? Apa yang dimaksud dengan gas-gas lainnya di sini? Lutfi, mau tidak? Apa bu pertanyaannya? Kan di sini ada gas-gas lainnya. Nah, sebenarnya tuh gas-gas lainnya itu apa sih? Kalau dari PPT itu ternyata selain dari tadi CO2 dan juga metana, ada gas lainnya seperti karbon dioksida, TCO, dan juga hidrofluorokarbon yang digunakan dalam refrigerasi dan pendinginan. Hal ini pun menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global itu sendiri. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk betul ya yang dikatakan oleh Lutfi. Di sini juga disebutkan oleh HFC atau hidrofluorokarbon. Dan hidrofluorokarbon ini tuh ada di AC. Kalau misalnya kita sekarang nih kita di kelas belajar, nah kita menggunakan AC. Nah ternyata AC itu menghasilkan emisi yang berupa HFC yang ternyata sama-sama mempengaruhi pemanasan global. Seperti itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung pematerian. Tapi sebelum itu, Ibu akan ada kuis untuk 5 orang tercepat, ya, yang nantinya jawabannya benar nanti akan Ibu kasih hadiah deh, ya, kayak gitu. Ini untuk mengecek kalian tadi kan sudah menyimak ya pembelajaran yang Ibu kasih. Oke, sebentar. Silakan 5 orang tercepat, ajungkan tangan 1, 2, 3. Boleh, Kalisa, Sylvia, Lutfi, Sophie, Pani. Ya, boleh. Maju ke depan. Di sini coba langsung berbaris saja.